Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini kita ingin menjelaskan atau memasuki mata kuliah chapter 9 tentang GAN atau Conditional Generative Adversarial Network. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan tentang chapter 8, yaitu tentang ini juga. Sekarang ada kesempatan ingin kita jelaskan kembali kelanjutannya. Sini kita ingin menjelaskan terkait bisa diakses di GitHub Generative Serial Network dari si penulisnya langsung. Nah, ini bisa nanti diambil si referensinya dari si chapter 3. Nah, ini kita akan membahas si fast aging using conditional GAN atau Generative Adversarial Network. Sini kita ingin menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Sudah saya buat sebagai bentuk latex yang di-outputkan sebagai PDF. Ini tadi. Jadi soal-soal di sini sudah saya rangkum semua dengan kata-kata dan gambar ilustrasi yang saya buat atau referensi yang saya ambil juga. Sini, nah ini sudah saya outputkan sebagai PDF. Yang pertama itu jelaskan dengan ilustrasi gambar apa perbedaan vanilla GAN dan SIGAN. Perbedaannya adalah kalau di vanilla GAN itu terdapat data noise yang diproses menjadi data fact, sedangkan di SIGAN itu memakai latent space atau label untuk diproses sebagai generator. Untuk si gambarnya supaya jelas saya buka di sini. Nah, ini adalah si penjelasan yang soal pertama. Jika si vanilla GAN itu kan dia pakai noise. Nah, noise diproses menjadi fake image. Kalau si GAN ini ada latent space dan ada label gitu, lalu diproses menjadi generator gitu. Lalu yang kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur dari X. Ini adalah ini ya, usia SIGAN. Ini apa maksudnya? Yaitu arsitekturnya ada 4, ada encoder, fastnet, generator, dan discriminator. Kalau penjelasan melalui gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah arsitekturnya dari si GAN tadi. Ini ada D itu adalah diskriminator, baru
G itu adalah generator. Si encodernya itu terdapat di sini di antara X dan Y nih. Biasa si encode tuh dianya di X. Lalu yang ketiga, jelaskan arsitektur encode network. Kalau tadi kan keseluruhannya, sekarang si arsitektur encode networknya seperti ini. Nah, ini ada si misalnya tensor X. Value adalah sebuah seperti fungsi dari si algoritma. Nah, ini ada diterjemahkan melalui konvensional matriks itu, ada 1x1, 3x3, baru diterjemahkan kembali ke tensor Y. Itu adalah pemetaan terbalik dari gambar wajah input dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Jaringan ini menghasilkan vektor laten dari gambar input. Jaringan encoder juga adalah sebuah algoritma CNN yang mengambil gambar dari dimensi 6443 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Nah, seperti itu. Maaf, gambarnya bukan yang ini ya. Gambarnya saya buat ini, soalnya tadi teori 3, 4, 5 itu digabung. Nah, untuk soal 3 ini, encode ada di sini. Di proses ini dia. Bagaimana hubungannya dengan yang lainnya? Mungkin kita langsung ke soal 4. Jelaskan arsitektur generator. Arsitektur generator ada di sini. Setelah encode maka di generator. Generator itu apa? Generator itu dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor, kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Generator juga sebagai CNN. Lalu dimensinya juga sama. Lalu dibutuhkan dua input, satu adalah vektor noise dan kedua adalah vektor kondisi. Untuk si generator inilah nanti dianya yang akan melatih si data latihnya gitu. Lalu yang kelima, jelaskan arsitektur diskriminator. Diskriminator ada di sini. Diskriminator itu sebagai menentukan si wajah ini fake atau true gitu. Wajah ini asli atau palsu. Seperti ini. Ini ada dua wajah. Dua wajah seperti ini. Diskriminator itu yang menentukan si wajah itu fake atau true. Seperti itu. Nah, ini memprediksi gambar yang diberikan adalah nyata atau palsu. Itu adalah tugas si diskriminator. Lalu yang keenam, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu model Inception ResNet versi kedua. Ini model Inception ResNet versi kedua itu adalah model yang diciptakan untuk keperluan klasifikasi image dengan bobot di image net seperti itu. Kalau untuk gambarnya lebih jelasnya soal nomor 6. Nah, ini adalah penjelasan si model Inception ResNet versi kedua. Ini. Lalu yang ketujuh, jelaskan arsitektur face recognition network dari si GAN ini. Atau saya ambil contohnya di sini ada FaceNet ya. FaceNet itu ada artinya memprediksi atau face recognition. Ini adalah jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang rekonstruksi X. FaceNet mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Jadi ada sebuah inputan gambar.
Lalu si Fastnet ini melakukan prediksi si usia dari foto itu usianya berapa gitu. Itu adalah tugas si face recognition. Embedding yang diekstraksi untuk gambar hasil gambar yang direkonstruksi dapat dihitung dengan menghitung jarak Euclidean dan embedding gitu. Yang ke-8, sebutkan dan jelaskan tahapan dari si GAN itu yang saya tahu ya. Pertama kita menginputkan si wajah, lalu kita training wajah itu melalui si model ini tadi. Lalu yang terakhir kita testing melalui face recognition apa prediksi dari si model tersebut. Nah, itu. Yang ke-9, perhitungan fungsi training objektif. Training objektif itu seperti ini. Nah, ini juga masih kurang paham, nanti akan saya tanyakan mungkin kepada dosen. Itu adalah fungsi objektif training untuk training di mana log D X, Y adalah kerugian. Jadi si ini untuk menghasilkan data loss dari model generator yang kita buat gitu. Lalu yang ke-10, bagikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Nah, itu adalah sebuah metode perkiraan awal vektor laten digunakan untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Lalu seiring si inisial laten ini dijalankan, dia akan melatih jaringan encode pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan tersebut akan menghasilkan vektor laten dari distribusi yang dipelajari. Fungsi tujuan pelatihan atau training untuk melatih jaringan agar tidak kehilangan jarak Euclideannya tadi. Lalu berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Perhitungannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin untuk yang lebih jelasnya nanti dipelajari di sini saja. Ada di website mc.ai face aging using conditional GAN. Di sini sangat lengkap untuk kita mengenali apa itu sebenarnya si generative adversarial network itu. Langsung kita ke praktek ya. Praktek itu kita disuruh untuk yang pertama jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset. Nah, dataset tersebut kan didapatkan dari si Google Drive ini. Nah, si Google Drive ini. Bagaimana kita ingin membaca data ini tanpa kita mendownloadnya gitu. Jadi kita di sini memakai Google Colab atau kolaborasi gitu, yang disediakan Google berbasis notebook Python gitu. Caranya adalah pertama kita ke Google, ketik saja di Google misalnya Google Colab. Nah, Google Colab langsung diklik, lalu nanti ada misalnya validasi untuk mengizinkan, diizinkan saja. Lalu setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Yang pertama kita lakukan si setting direktori dulu, atau tidak ke direktori dulu, kita kesini dulu ya. Kita kesini. Nah, ini untuk melakukan pembacaan dataset dari si Google Drive ini, kita lakukan mounting itu mount dari Google Drive supaya bisa dibaca oleh si text editor di Google Colab ini.
langsung kita buat codingan from google.colab import drive, lalu drive.mount. Ini adalah direktorinya, bisa dilihat di sini ya, ini direktorinya ini. Jika sudah seperti ini, langsung dijalankan saja. Bisa menekan Ctrl Enter, atau ini ada run cell seperti ini. Coba nanti saya new notebook dulu. Kita coba untuk membuat si mounting ya. Langsung di sini, langsung di Ctrl+C. Nah ini, di sini kita buat dulu. Nah, ini kan tadi kan yang di sini sudah saya mount ya. Nah, di sini belum. Jika seperti ini, maka kunjungi saja URL yang tersedia. Nanti URL akan membawa kita ke sign in Google. Lalu sini klik izinkan. Nah, ini kita salin ke sini. Nah, seperti itu. Baru kita enter saja. Maka setelah itu kita klik di sini nanti mount drive. Maka nanti si ininya akan muncul, si data si drive kita, Google Drive kita. Oke, jika sudah seperti ini, maka sudah di mountingnya sudah ready gitu. Lalu setelah itu kita unzip si apa tadi nih, si dataset tadi. Ini kita unzip. Bagaimana caranya? Memakai import tarif file. Baru ada variabel tf, kita buat tarif file open. Ini cari saja di sini, nanti ada si wiki_crop.tar itu, kita klik kanan, baru kita copy page-nya, baru kita paste di sini. Ini kan saya buat di data. Nah, ini ada wiki_crop.tar, baru kita klik kanan, copy page, baru dipastekan ke sini. Nah, seperti itu. Baru tf.extract all, itu adalah untuk mengekstraksi dataset tadi. Di sini adalah page-nya, di folder mana mau kita ekstraksi ininya. Oke, setelah itu maka akan melakukan proses, lalu muncullah si folder ini, folder yang telah kita ekstrak tadi. Gitu. Lalu untuk melakukan si proses pekerjaan di Google Colab, kita buat dulu misalnya tanda seru ya. Tanda seru itu seperti untuk di notebooknya, baru ketik ls. ls itu apa? Untuk mengetahui direktori mana kita bekerja gitu. Ternyata saya bekerja di sini, yang ada isinya drive, logs, sampel data, dan wikicrop. Berarti saya bekerjanya di sini. Masih di sini ya, nih log, sampel data, wikicrop. Untuk melakukan CD seperti kita biasa ya. Biasa itu pakai %cd, lalu kita buat direktorinya di mana kita mau bekerja. Kalau saya bekerjanya di tempat codingan nanti dibuat. Nah, ini di git ch9, copy paste, langsung kita di sini cd, langsung di running. Nah, maka kita sudah bekerja di sini. Lalu soalnya jelaskan bagaimana kode program bekerja.
load terhadap dataset yang sudah diekstrak. Load terhadap dataset yang telah diekstrak itu load data. Nah itu ini. Kita langsung di running saja. Jika berhasil maka tidak muncul apa-apa karena tidak ada perintah memprint atau melakukan sesuatu. Jika tidak ada maka itu berhasil gitu. Lalu yang selanjutnya, jelaskan bagaimana kode program The Encode Network bekerja, dijelaskan dengan bahasa awam. Di sini encode bekerja itu dianya di sini. Nah, def itu fungsi def will encode. Langsung kita running. Si encode itu untuk pemetaan terbalik dari gambar wajah input dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Nah, gitu. Ini berhasil. Lalu jelaskan generator network yang bekerja. Generator network itu agar bekerja dengan baik, maka dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar seperti ini. Def build generator, running saja. Jika tidak terjadi apa-apa maka si codingan itu sudah berjalan karena kita hanya mereturn saja. Lalu yang selanjutnya the discriminator. Sekarang discriminator, tapi jangan lupa kita running semua dulu. Nah, ini discriminator juga. Penjelasannya itu untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Nah, seperti itu. Diskriminator dijelaskan juga. Lalu yang keenam, bagaimana proses program trainingnya bekerja. Training itu ada di sini. Nah ini if name sama dengan main, itu adalah proses trainingnya dengan melakukan epoch. Sebenarnya ini 500 kali tapi saya buat satu tadi supaya lebih ringan. Tapi untuk melakukan akurasi yang baik kita buat di sini 500. Lalu ini adalah proses trainingnya, memakai diskriminator bersama generator optimizer. Algoritmanya yaitu memakai Adam. Lalu setelah itu bagaimana proses inisial dan latent vektornya. Vektor itu ada di sini, ada di setelah proses train. Nah ini encoder itu untuk melakukan prediksi atau melakukan result terhadap si batch atau epoch tadi yang telah kita buat 500 kali. Lalu nanti hasilnya ada di result, di folder result ini gitu. Mungkin seperti itu. Di akhir program nanti kita bisa menentukan seperti ini. Nah, seperti ini nanti bisa ditentukan. Kita inputkan wajah, maka akan bisa diprediksi si usia itu berapa ya perkiraannya gitu. Baik, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.